Mas Roy bergerak aja, kita menuju ke bundaran. Di sini aja Pak, udah. Oke, tangan diam dulu. Tangan. Pertama-tama kita berterima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Ya, gitu, dan kita tetap memohon doa. Teman-teman UGM kita doorstop. Bahwa Teman-teman media kita doorstop di bundaran UGM. diam dulu, diam. Diam. Pakai tangan diam dulu, dia dulu. Udah. Gini. Jadi sayang memang pertemuan ini memang tidak bisa dihadiri oleh tim inti yang terdiri dari Profesor Edi Sujana dan kawan-kawan karena rombongan ada kendala di jalan. Jadi tadi yang bisa masuk itu hanya 3 orang. Saya, Dr. Resmond, dan juga Dr. Tifa. Memang pada saat kami masuk ke dalam, terus terang kami kaget, ya, karena kami hanya diterima 5, dan kemudian akhirnya hanya 3, dan di dalam itu ada 16 orang. HP. Ya, itu 16 orang, gitu. Jadi ada 2 warek, 2 wakil rektor, Pak Sigit, kemudian ada juga yang namanya Pak Profesor siapa itu saat itu, terus ada termasuk Pak Frono Jiwo dan kawan-kawan, itu ada sekitar 10 orang dulu katanya kawan seangkatannya. Nah, yang jelas begini, pertemuan memang berlangsung cukup singkat dan sempat timbul eskalasi yang agak sempat meninggi. Ini terus terang saja, hampir saja kami walk out. Hampir saja, ya gitu, karena agak meninggi dan kemudian karena timbul sedikit aksentuasi yang cukup tinggi. Tapi alhamdulillah, ya kenapa? Meningginya ya karena ada saut-sautan debat gitu ya, gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu biasa. Tapi intinya begini, kami akhirnya tadi pengen lihat skripsinya Pak Jokowi asli, ya gitu. Sempat ada yang tadi ditanyakan, sempat ada yang menjawab tadi dari Sekretaris UGM, oh itu kan melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Saya bilang yang bikin Undang-Undang Keterbukaan Informasi yang mengesahkan di DPR itu saya, tapi kan gitu. Ya gitu. Jadi Undang-Undang 14 tahun 2008 itu membolehkan setiap orang itu untuk melihat skripsi karya orang lain. Itu nggak boleh dilarang. Akhirnya kemudian tadi ditunjukkan dan kita ditunjukkan memang benar apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Resmond Braften. Yang jelas skripsinya Jokowi itu memang ada perbedaan ketikan. Ya gitu, antara ketikan batang tubuh itu diketik dengan mesin ketik biasa dan di depan itu dengan cetakan yang cetakannya itu tidak pada zamannya, ya gitu. Dan pada lembar pengesahan itu tidak tata tanggal, ya tidak ada lembar pengesahan dari dosen pengujinya. Meskipun dosen pengujinya bisa disebutkan tadi oleh kawan-kawannya, tapi faktanya nggak ada. Tadi kita juga sempat diberitahu karena kita tanyakan lokasi KKN-nya ada di mana. Tadi dikatakan di satu tempat, tapi kita nanti akan cross check juga, ya apakah itu benar. Karena kan itu foto-fotonya, kemudian buktinya semuanya ada enggak. Tapi yang jelas terus terang, kami masih kaget. UGM yang konon mendapatkan predikat ranking 2 untuk Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Ketika kami datang, skripsinya saja belum disiapkan tadi. Jadi harus diambilkan dulu gitu. Jadi kan padahal kan waktunya kan hanya singkat gitu. Jadi ya hal-hal itu kan kita cukup menyayangkan. Memang kita tidak bisa lihat ijazah asli. Karena ijazah asli memang tidak disimpan di kampus gitu ya. Ijazah asli insya Allah besok akan dilihat oleh teman-teman yang bergerak ke Solo. Ya gitu. Saya memang tidak bergerak ke Solo besok karena saya harus pulang ke Jakarta, tapi moga-moga besok bisa diperlihatkan. Memang ada hal yang kami kaget, ya karena UGM juga tadi menawarkan, kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, ini saya bilang kita sesama keluarga besar UGM, sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Apalagi kita datang itu kan dalam rangka syawalan, halal bihalal gitu kan. Tapi intinya beginilah. Saya melihat bahwa UGM memang tadi disarankan oleh Dr. Tifa, jangan kemudian mau jadi tameng atau bemper yang itu malah melemahkan UGM sendiri. UGM harus berani berdiri di atas kakinya. Ya, kalau katakan ya, katakan ya. Jangan kemudian tadi itu tampak awalnya agak sedikit membela-bela itu zaman dulu itu nggak ada gini, nggak usah. Ya udah kalau memang nggak ada tanda tangannya, katakan nggak ada tanda tangan. Dan faktanya sekali lagi saya sampaikan. Dan tadi alhamdulillah saya sempat memotret. Saya pegang langsung karena dulu saya pernah datang dan tidak diperbolehkan. Alhamdulillah Dr. Resmond pernah datang dan boleh. Tadi Dr. Resmond betul lagi di dalam skripsi itu tidak ada tanggalnya, tidak ada lembar pengesahan dan tidak ada nama orang yang disebut sebagai Kasmujo. Itu nggak ada di situ. Jadi Kasmujo tidak ada. Jadi di situ memang yang ada adalah anak 2 orang itu. Perkara nanti apakah itu akan dijadikan bukti atau evidence di pengadilan, sebenarnya kita tidak berhadap, kita berhadapan. Makanya tadi Dr. Iva juga menyarankan
UGM itu harusnya bersatu dengan rakyat, menjadi institusi yang melindungi hak-hak kebebasan keterbukaan informasi dari rakyat, bukan untuk malah justru menjaga itu atau melindungi. Kalau memang nggak benar, katakan nggak benar, gitu ya. 1000 foto, tadi kan cuma ada foto. Saya bilang 1000 foto, 1000 kawan tidak ada gunanya kalau tidak ada ijazah asli. Itu. Terima kasih. Ya. Ijazah palsunya tadi, ijazahnya tidak ada di UGM. Itu aja. Ya, ijazah ada. Kalau besok ada ya syukur. Kalau besok tidak ada, nah kan bisa kita pertanyakan kenapa ijazah nggak ada. Dan kalau dari lawyer mengatakan kami hanya akan keluarkan nanti pada saat sidang. Pelanggaran terhadap skripsi orang itu harus Saya tetap meyakini ijazah Jokowi palsu. ya, artinya keraguan terhadap ijazah itu dan juga ada hal yang tidak pantas terhadap itu. Tadi yang jelas di skripsinya itu memang ada hal yang perlu dipertanyakan. Tidak ada tanda tangan, tidak ada nama yang harusnya ada, dan ada hal lain termasuk font yang di. Mas Roy sambil jalan bisa? Nggak bisa. Kejanggalan skripsi itu tadi, itu indikasi buat seorang pakar matematika master. Ya, indikasinya memang itu hal yang tidak benar. Tidak boleh skripsi kok tidak lengkap. Ya gitu. Kalau kemudian UGM menerima kami hanya menerima seperti ini. Loh, kalau kamu menerima seperti itu kok diserahkan? Kok diserahkan? Alasannya adalah wisuda dulu baru skripsinya diserahkan. Itu kan agak aneh juga gitu. Sudah konfirm yang mereka mengatakan wisuda dulu baru skripsi diserahkan. Ya, tadi gini, skripsinya itu diserahkan setelah semua syarat itu dipenuhi. Oke ya. Ya ini nih. Oh iya, silakan. Ini tadi ada Pak Nus, sebenarnya beliau udah kasih penjelasan kepada teman-teman wartawan, cuman suaranya terlampau lembut apa karena beliau orang Jogja. Awas, keinjak. Oh iya, siap. Gitu ya. Iya. Nah, mohon berkenan Pak Amin kembali. Pertama Pak Amin menyempatkan diri ini ngapain juga gitu. Mohon maaf kan enak tengok-tengok di rumah, bercanda sama istri, sama cucu gitu. Reformasi jilid 2. Nah, jadi begini, ya. Rumah saya kan cuma 1 kilometer dari sini, utara. Dan saya merasa bagian kecil tapi integral, tidak terpisahkan dari UGM yang telah mendidik saya, memberikan ilmu, sehingga saya bisa pergi ke Notre Dame, pergi ke Chicago, itu semua dari berawal dari UGM. Allah gitu ya. Oke. Saya di ketua MPR pun juga karena saya pantas waktu itu karena dari UGM juga. Oke. Nah, kalau Bang Edi Mulyadi ini gedung wartawan ini, Gedung apa lagi? gedung ya Dikeprok. Iya. Lagi. Tanya kenapa saya ke sini? Oh gitu ya. Tentu kalau saya cuma tengok-tengok, sepertinya ada cuma duduk Nganggur. TV seperti apa keadaannya ya. Makanya saya ke sini, pakaiannya juga hitam-hitam karena kita sedang bergabung ini ya. Oh iya. Nah, jadi mudah-mudahan jadi UGM jelas sudah tidak lulus. Oke. Yang bilang Pak Soen Sofian, Effendi ya? sendiri, Iya, mantan rektor, sahabat ya. karib saya, mantan juga ketua MBA sama 5 tahun. Oke, Mas Wali Amanat ya. Nah, jadi yang diperlukan itu sebenarnya kesungguhan, ketulusan dari Bu Rektor. Saya kenal baik dengan bapaknya Bu Rektor ini. Ya. Jadi beliau seorang ulama. Jadi ya, banyak Ova itu Emilia. Ya. Jadi tapi dia kan melipir apa namanya? Namanya ke pinggir malah diserahkan ke Aris Sucipto.